Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Yang saya hormati Dr. Kiai Haji Ja'far At-Thayyar selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Hayah. Semoga kita selalu mendapatkan ilmu dan berkah dari doa-doa beliau. Oke, selamat bagi anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam masa pandemi ini, walaupun kita tidak bisa MPLS secara langsung, yakni masa pengenalan lingkungan sekolah secara tatap muka, tetapi kita bisa secara online. Oke, pertama saya akan mengenalkan dulu, karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal makanya tak sayang. Oke. Nama saya adalah Ali Bashar. Nah, saya selaku tugas pokoknya yakni adalah guru bahasa Indonesia dan tambahannya menjadi wakakesiswaan, yakni wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama yakni tentang masalah peraturan tata tertib dan kedisiplinan dari santri baru maupun santri lama yang menjadi siswa-siswi SMP Nurul Hayah. Oke, tata tertib yang pertama adalah kewajiban. Kewajiban yang pertama adalah menghormati guru dan karyawan. Semua siswa-siswi SMP ataupun santri putra-putri SMP Nurul Hayah wajib hukumnya untuk menghormati guru dan karyawan dari lembaga Pondok Pesantren Nurul Hayah. Yang kedua, saling menghormati sesama siswa. Artinya sesama siswa kita saling menghormati, tidak boleh saling menjatuhkan ataupun membuli satu sama dengan yang lain. Kemudian yang ketiga, datang dan pulang sekolah tepat waktu, dan bagi yang terlambat meminta izin kepada guru piket. Nah, untuk pendidikan lembaga sekolah SMP ini masuknya jam 7 tepat, ya, masuk jam 7 tepat, kemudian langsung menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat duha bersama. Kemudian setelah sholat duha bersama diadakan membaca Quran bersama-sama. Setelah itu masuk ke kelasnya masing-masing. Jam 7:30 sudah KPM mulai sampai jam 1 siang pulang. Selanjutnya berpakaian rapi dan sopan syar'an wa adatan serta berseragam sesuai ketentuan sekolah. Nah, siswa-siswi putra maupun putri SMP Nurul Hayah ini wajib berpakaian rapi, sopan, syar'an dan wa adatan sesuai dengan ketentuan sekolah. Ketentuan sekolah yakni pertama hari Senin sampai hari Selasa ini memakai baju OSIS, kemudian untuk hari Rabu ini memakai batik, kemudian yang ke hari Kamis ini memakai baju kotak-kotak, dan Jumat sama Sabtu ini memakai pramuka lengkap. Oke, itu ya sesuai yang telah diumumkan oleh panitia penerimaan santri baru. Yang keenam, selanjutnya menjaga kebersihan, keindahan, keamanan, ketertiban, dan kenyamanan lingkungan sekolah. Di sekolahan kita harus menjaga kebersihan, tidak boleh membuang sampah sembarangan, ya. Membuang sampah pada tempatnya, sudah disediakan tempat-tempat sampah di depan kelas masing-masing. Kita harus menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan sekolah. Yang ketujuh, berbicara dengan sopan dan santun serta berbahasa Inggris. Ini bagi santri baru, putra maupun putri, harus berbicaranya dengan sopan dan santun serta berbahasa Inggris, ya, walaupun belum lancar, sedikit demi sedikit, ya. Kalau sudah kita terbiasa maka akan menjadi bisa. Oke. Kemudian yang ke-8, siswa yang piket harus datang lebih awal. Nanti ada siswa yang piket setiap harinya, ini nanti ada untuk berangkat lebih awal untuk membersihkan kelasnya masing-masing sesuai dengan jadwal piket siswa maupun siswi. Kemudian yang 9, mengikuti upacara hari Senin dan hari-hari besar nasional. Nah, setiap hari Senin ini ada upacara, maka harus
wajib diikuti oleh siswa-siswi, dan juga hari-hari besar Islam maupun hari besar nasional ini juga harus diikuti oleh semua siswa-siswi SMP Nurul Haya. Yang ke-10 adalah menjaga nama baik sekolah. Artinya apa? Artinya baik di luar maupun di lingkungan sekolah kita harus wajib menjaga nama baik sekolah, jangan sampai mencoreng nama baik sekolah. Kemudian larangan-larangan. Yang pertama, siswa-siswi meninggalkan sekolah tanpa izin. Ya, kalau mau meninggalkan sekolah harus meminta izin terlebih dahulu kepada guru-guru ataupun staf-staf karyawan yang ada di pihak SMP Nurul Haya. Kemudian yang kedua, mencoret-coret dinding, meja, kursi, dan lantai. Tidak boleh mencoret-coret ya dinding, meja, kursi, dan lantai, harus kita selalu jaga kebersihannya. Yang ketiga, membuat kegaduhan di kelas maupun di luar kelas ya. Tidak boleh berkelahi dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah yang keempat, membawa senjata tajam ya, karena ini larangan keras membawa senjata tajam bagi siswa-siswi SMP Nurul Haya. Yang kelima, merusak sarana prasarana sekolah. Ya, prasarana dan prasarana sekolah seperti meja, bangku kita harus dijaga dengan baik, tidak boleh dirusak. Kemudian yang keenam, meninggalkan buku Al-Quran dan tas lain-lain di ruang kelas. Artinya apa? Artinya ketika kita di kelas pulang, maka kelasnya ini harus bersih, tanpa ada buku, tanpa ada Al-Quran ataupun tas yang ditinggal di kelas, harus dibawa ke asrama. Kemudian yang 7, berhias secara berlebihan bagi santri putri. Ini khusus bagi santri putri, ketika berhias jangan berlebihan. Dan yang ke-8, yang terakhir, ini adalah dilarang keras membawa barang elektronik seperti handphone. Nah, bagaimana kalau santri mau komunikasi dengan orang tuanya? Maka ini ada kepengurusan yang mengurusi komunikasi santri dengan wali santri di pihak pondok pesantren. Namanya adalah mulahid dan mulahidoh, ataupun pengurus santri putra maupun santri putra. Tinggal menghubungi beliau-beliau. C. Sanksi. Pelanggaran tata tertib siswa akan dikenai sanksi. Sanksinya diantaranya yaitu bisa membersihkan, ya, bisa menyapu dan bisa mengepel ataupun mencabut rumput. Ya, sanksinya tidak berat-berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh siswa baru SMP dan SMA Nurul Haya. Semoga kalian selalu diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan semangat untuk tetap mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh ini, sehingga kalian dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat setelah menyaksikan semua materi yang disampaikan melalui pembelajaran jarak jauh ini. Untuk yang selanjutnya, yaitu mengenai peraturan dan tata tertib di lingkungan SMA Nurul Haya Ketanggungan. Tentunya kalian sudah menyaksikan terlebih dahulu mengenai peraturan-peraturan dan tata tertib yang ada di lingkungan SMP Nurul Haya yang sudah disampaikan di awal video tadi. Nah, untuk yang di SMA Nurul Haya Ketanggungan ini, untuk peraturan dan tata tertib yang ada itu semuanya hampir sama dengan peraturan dan tata tertib yang ada di lingkungan SMP Nurul Haya. Kenapa seperti itu? Karena di lingkungan SMA Nurul Haya itu satu waktu dan satu tempat dengan SMP Nurul Haya. Satu waktu maksudnya adalah pembelajarannya bersamaan dengan di lingkungan SMP Nurul Haya, yaitu dimulai kegiatannya pada pukul 7 pagi, dimulai dengan sholat duha berjamaah di masjid, kemudian dilanjutkan dengan drilling bahasa Inggris. Nah, setelah itu melanjutkan KBM di masing-masing kelas, yaitu pukul 7.30. Itu berlaku untuk siswa SMP dan SMA, jadi waktunya sama.
dan selesai pada pukul 13.00. Kemudian satu lingkungan, maksudnya adalah SMP dan SMA Nurul Hayah itu berada di lingkungan Pondok Pesantren Nurul Hayah. Jadi ini merupakan satu wilayah, satu lingkungan, satu tempat di mana KBM antara SMP dan SMA Nurul Hayah dilaksanakan. Jadi untuk mempermudah siswa dalam menaati seluruh peraturan, maka beberapa poin dalam